Sekolah SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sugihan. Yang saya hormati Ibu Ida Muslimah Bekti Utami SPDSD CGP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam agenda diseminasi aksi nyata modul sabit keempat budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Ida dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga saja kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di hari yaumil qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Mengawali serangkaian acara pada hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sugihan kepada Ibu Rumlah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru SD Negeri 4 Sugihan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita semuanya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita semuanya masih diberi kesehatan dan berbagai kenikmatan, terutama kenikmatan sehat dan sempat, sehingga kita semua pada saat ini diperkenankan untuk berkumpul di ruangan SD Negeri 4 Sugihan ini dalam rangka mengikuti diseminasi penerapan pembelajaran paket modul 1.4 program pendidikan guru penggerak dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Allahumma amin. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hari ini, hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024, calon guru penggerak kita angkatan 11 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 4 Sugihan, yaitu Ibu Ida Muslimah Bekti Utami SPD, mau melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan pembelajaran paket modul 1.4 program pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif. Yang ini dihadiri oleh semua Bapak Ibu guru dari SD Negeri 4 Sugihan, dan sosialisasi ini saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini dan menghimbau kepada semua Bapak Ibu guru SD Negeri 4 Sugihan ini untuk turut serta dan mendukung kegiatan ini serta mau bekerja sama dalam kegiatan menerapkan kegiatan belajar yang berpihak kepada murid, yaitu mengenai budaya-budaya positif. Semoga Bu Ida Muslimah bisa membagikan ilmunya kepada pendidik semuanya yang ada di Negeri 4 Sugihan ini,
sehingga kita semua nanti bisa berinovasi lebih dan bisa merefleksikan diri dalam mendidik siswa sebagaimana profil pelajar Pancasila dan bisa memperhatikan minat dan bakat anak didik kita sehingga bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya serta selamat dan bahagia baik sebagai manusia dan anggota masyarakat seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara dalam filosofisnya pendidikan nasional, yaitu ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun basa tuturi handayani. Dan mudah-mudahan budaya positif ini nantinya dapat membentuk karakter siswa-siswa kita yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kebiasaan positif di dalam sekolah dan di lingkungan masyarakat. Kita kembangkan kebiasaan-kebiasaan, misalnya mau masuk kelas ya, kita adakan baris berbaris dulu, salaman dengan Bapak Ibu guru, kemudian sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu, kemudian disiapkan. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar berjalan dengan lancar dalam belajar anak-anak. Itu kita budayakan mulai dari sekarang, kita biasakan. Dan kemudian setiap ketemu Bapak Ibu guru di jalan atau dimanapun berada harus selalu mengucapkan salam. Tuh, kemudian pada hari Jumat kita sudah membiasakan untuk selalu mengadakan pembacaan Asmaul Husna bersama-sama dengan dipimpin oleh Bapak Ibu guru semuanya. Semua Bapak Ibu guru juga memberikan contoh yang baik untuk mengikuti kebiasaan ini pada hari Jumat, yaitu membaca Asmaul Husna. Kemudian pada hari yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru dari masing-masing kelas kita mengadakan sholat berjamaah, sholat duha misalnya, dan sholat duhur. Itu juga merupakan kebiasaan yang baik sehingga kebiasaan-kebiasaan tentang budaya baik itu terus dapat kita kembangkan di diri kita ini. Mudah-mudahan anak-anak juga punya karakter yang baik. Jadi mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan di sekolah ini yang dipimpin oleh Bapak Ibu guru kelasnya masing-masing. Dan ini kami harapkan semua Bapak Ibu guru ini datang di sekolah lebih awal untuk memberikan atau penyambutan kepada anak-anak didik, memberikan salaman kepada peserta didik yang baru datang. Ini juga kebiasaan yang baik, mohon kita terapkan mulai dari sekarang. Jadi anak-anak kalau datangnya awal, Bapak Ibu guru juga awal, salaman bersama-sama, itu juga bisa diartikan awal dari budaya positif yang harus kita terapkan setiap pagi di SD kita, yaitu SD Negeri 4 Sugian. Kepada Bu Ida Muslimah yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan kalau menjadi siswa CIP, calon guru penggerak, ini mudah-mudahan Bu Ida Muslimah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar, sehingga apa yang diharapkan dari Bapak Menteri agar semuanya yang menjadi ASN mengikuti guru penggerak bisa berjalan dengan lancar dan normal, sehingga semua sekolah yang ada di Kabupaten Grobogan khususnya bisa dijadikan sebagai guru sekolah penggerak. Nah itu, jadi sehingga tujuan visi dan misi sekolah kita akan terwujud, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, terampil, kreatif, mandiri, dan berbudaya. Itu yang menjadi visi dari SD Negeri 4 Sugian, mudah-mudahan bisa terlaksana.
Begitu juga misi dan tujuan pendidikan SD Negeri 4 Sedian. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa dilanjutkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rumah atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif kepada Ibu Ida Muslimah Binti Utami, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang nanti kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu guru SDN Pasugian, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendukung kegiatan saya, yaitu menyelesaikan tugas saya modul 1 berupa diseminasi aksi nyata budaya positif. Di sini nanti saya hanya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak, terutama modul 1. Jadi di sini nanti saya tidak akan merasa lebih, betul ya Bapak Ibu. Kita hanya sharing, ya, saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari. Jadi Bapak Ibu semua sudah, bagi saya sudah senior, sudah bagus. Jadi kita ambil ilmu yang belum kita dapat dari guru penggerak, betul ya Bapak Ibu. Di modul 1.4 budaya positif, di modul 1 itu saya mempelajari 4 submodul, yaitu modul 1.1 saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu berpusat pada murid ya Bapak Ibu, intinya itu. Di modul 1.2 saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak, di mana di situ saya mempelajari nilai guru penggerak itu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, serta peran dari guru penggerak itu adalah menjadi pimpinan pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Seperti saat sekarang ini, saya mendorong kolaborasi antar guru dan menjadi coach bagi guru yang lain. Di modul 1.4, modul 1.3 saya belajar visi guru penggerak, serta di modul 1.4 saya belajar tentang budaya positif. Di modul 1.3 kemarin saya sudah sampaikan ke panjenengan dalam visi dan misi guru penggerak ya Bapak Ibu. Sekarang saya menyampaikan diseminasi modul 1.4 berupa budaya positif. Sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya ada pertanyaan. Panjenengan setuju apa tidak?
Ngoten nggih. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, panjenengan bisa tulis pernyataan itu di kertas niki nggih Bapak Ibu. Mari minta tolong dibagikan. Nanti panjenengan bisa tempel di sini. Setuju apa tidak jika pemberian hukuman itu mampu mendisiplinkan murid? Yang nomor 2, Berarti satu-satu. langsung Bu, langsung di situ nomor 1. Setuju apa tidak? Panjenengan beri asman ya Bapak Ibu. Beri asman siapa? Yang nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Yang nomor 3, guru harus memberikan solusi. Setuju? Harus mampu memberikan solusi. Setuju napa boten? Yang nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Panjenengan setuju napa boten pernyataan itu? Mau dijawab setuju napa boten ngoten Pak Bu? Saged ditempelke di situ di papan depan gitu. Bu Wali bisa minta tolong nanti ditempelkan. Ini mau kotakan begini. Sudah selesai. Tempel ini mawon. Kersane mungkin kula ngertos. Panjenengan setuju mboten? Udah. Saya tadi ya Bu, bacakan ya dari Bu Roma. Pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju. Terus yang nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi, setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa, setuju. Tidak setuju. Rata-rata setuju semua gitu Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat jawabannya nanti terakhir setelah selesai apa yang saya simulasikan. Ternyata nanti ada jawabannya. Bapak Ibu, kita mulai dari budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah kita sudah beberapa berjalan ya Bapak Ibu, Jumat amal, Sabtu bersih, Sabtu sehat, itu termasuk budaya positif. Sebelum memulai pembelajaran pun kita berdoa, itu juga termasuk budaya positif. Jadi, konsep utama budaya positif yang nanti akan saya sampaikan itu adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari keenam yang akan saya sampaikan nanti
nanti Bapak Ibu kira-kira yang belum pernah sama sekali mendengar yang mana? Apa? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ibu, sampun Bu? Segitiga restitusi. Sami Ibu. Wah, nanti kita lihat segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu. Saya dulu juga sebelum guru penggerak awal-awal itu kan segitiga restitusi ini kata apa? Kok kita belajar? Pikir saya itu matematika, jadi segitiga. Ternyata itu ada alurnya Bapak Ibu. Nanti kita pelajari, okay? Sebelum memulai satu persatu subbab yang akan saya sampaikan, saya punya permainan Bapak Ibu. Panjenengan jenjang ini mau wedok-wedok lanang-lanang ngaten enggak? Nah, kadul. Nggih. Panjenengan cobi menggenggam tangan panjenengan yang memiliki sesuatu yang berharga di tangan panjenengan. Jenengan genggam. Terus sampingnya mencoba merebut, meraih. Bagaimana? Ayo coba Bapak. Kira-kira boleh tidak panjenengan itu nanti membuka? Jenengan boleh kan apa tidak? Iya. Ya boleh. Nah kira-kira kalau tenanan saya buka terus kok buka bagaimana? Terpaksa. Dengan terpaksa. Dengan terpaksa, betul. Nah, apakah Anda atau aku membuka kepala Anda? Tidak ya Bapak Ibu. Apakah Anda atau menutup kepala tangan Anda? Kalau menutup ya Bu, alasannya apa tadi? Wis aku kok. Milik pribadi kok dijaluk. Dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali? Siapa? Kita sendiri, betul. Nah, kita sendiri yang memegang kendali. Begitupun juga anak-anak Bapak Ibu. Ternyata kita paksa, kita pokok bukan motivasi dari intrinsiknya sendiri, tidak bisa balik meneh ternyata. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Apa itu? Menurut Dr. Lia Glaser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ternyata pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun dampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya dikontrol. Jadi Bapak Ibu, murid tadi kita tidak bisa paksa. Ternyata lingkungan, ya pun, karena kalau tidak dari dalam dirinya tidak akan bisa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan bermanfaat, Bapak Ibu. Panjenengan semua penguatan itu bermanfaat atau bukan? Bermanfaat. Nah, ternyata penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ternyata penguatan pun ada yang positif, ada yang tidak. Yang ketiga adalah ilusi bahwa metode dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira kalau kita kritik anak-anak itu bisa atau tidak berubah karakternya Bapak Ibu? Bisa. 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 Bisa, kata Ibu bisa. Ternyata ini miskonsepsi Bu, ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid
menuju pada identitas ganda. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menentukan dialog diri yang negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gitu betul. Sebenarnya sudah tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh untuk maksa. Ya, kita mengajak dengan hati yang ya kita meraih itu atau memberikan apa itu motivasi agar anak tertarik gitu, diajak ke hal yang positif. Jadi dipaksa kadang-kadang anak malah marah. Gitu. Ternyata miskonsepsi gitu. Kalau orang dewasa itu tidak bisa memaksa. Ini 4 ini adalah miskonsepsi atau yang kita rasa benar, ternyata salah justru Bapak Ibu. Oke, miskonsepsi. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Berikutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perubahan sedikit-sedikit, berubahlah sikap atau perilaku Anda. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ya Bapak Ibu, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Ternyata dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Ternyata dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Respon kita adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata dalam teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata Bapak Ibu, perilaku buruk itu dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu yang perilaku baik atau perilaku buruk, itu semuanya memiliki tujuan. Nah, nanti kita pelajari apa tujuan. Tujuan nanti berhubungan dengan kebutuhan manusia. Jadi mau melakukan perilaku negatif, perilaku positif itu ada tujuannya. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Nanti kita belajar kebutuhan apa saja. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Begitupun juga saya tidak bisa mengontrol panjenengan, karena panjenengan sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, model berpikir menang kalah, yaitu yang seharusnya adalah model berpikir menang. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Sang Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu ternyata berubah di masyarakat, ya Bu. Makna kata disiplin itu kita paksa. Nah, berusaha untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu dalam masyarakat adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, paksaan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin itu seharusnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu adalah motivasi dari diri kita sendiri, termasuk murid-murid Bapak Ibu. Kalau kita menginginkan murid kita disiplin,
gali dulu motivasi intrinsiknya dari anak-anak. Nah, dari disiplin tadi mengacu pada nilai yang kita hargai. Nilai itu apa saja? Nilai yang kita hargai itu nilai universal, nilai-nilai yang positif. Contohnya nilai menghargai orang lain, nilai religius, mandiri, kreatif. Itu termasuk nilai-nilai universal. Nanti berhubungan dengan keyakinan kelas, dalam pembuatan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai itu nanti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, berhubungan dengan tadi Bapak Ibu, bahwa setiap orang itu melakukan hal yang positif dan negatif itu memiliki tujuan. Tujuan itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar itu apa toh? Kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, yang dipenuhi seseorang untuk orang itu mungkin bertahan hidup atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Itu kesenangan, Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu apa? Kebutuhan untuk bersifat fisiologis, rumah, makan, kesehatan. Terus kasih sayang, rasa diterima, kasih sayang terhadap pasangan, anak, orang tua, keluarga, teman. Nah, nek nang kerja kok sesama temannya orang saling raket ketok piye ngoten nggih Bu. Nah, itu termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang nomor 3 itu penguasaan, melakukan sesuatu untuk menguasai atau merasa berprestasi, itu termasuk kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Nah, ini banyak murid-murid. Kemarin saya di guru penggerak itu diberi wasus banyak. Maka Bapak Ibu, itu masuk nilai kebutuhan apa itu anak sampai melakukan hal-hal kesalahan atau sesuatu yang tindakan yang di luar kudune bocah ini ternyata ini. Nah, itu kita memilih kebutuhan apa yang kurangnya, kebebasan, banyaknya yang kebebasan. Anak-anak itu merasa pengen bebas, orang pengen ditukang. Nah, yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, tertawa bersama teman, tertawa bersama pasangan, tertawa bersama anak, orang tua, termasuk kebutuhan untuk merasa senang, menikmati pemandangan, piknik, rekreasi, itu termasuk kebutuhan, ya Pak Tek. Kadang piknik ya Pak Tek. Nah, sampai piknik Pak Tek. Nah, Bapak Ibu, di sini saya beri kasus, contoh kasus. Nah, dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, cinta kasih, kesenangan. Nah, ini ada kasus. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Kan di sini, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis, mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh ibu gurunya Burani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya ibu guru tidak menyapaku hari ini kok Bu, padahal aku pakai jepit rambut. Anak tadi pulang sekolah terus pradel wong tuane. Wong aku wis nggo jepit apik
Nah, itu juga masalah Bapak Ibu, walaupun anak cuma seperti ternyata masalah. Nah, kira-kira kebutuhan apa ini? Perhatian, kasih sayang, Kasih sayang. perhatian, kasih sayang, Perhatian, minta diperhatikan, kasih sayang, minta dihargai. minta dihargai. Berarti termasuk kebutuhan kasih sayang, gitu ya Bu. Nah, yang kedua, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali, berarti sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir? Jawabannya adalah menyetir mobil itu seru. Nah, kira-kira kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Menyetir mobil itu? Menyetir mobil, penguasaan, betul Pak Teh. Iya, dia pengen menguasai mobil itu, terus iso duduk di kancane. Wah, aku bisa nyetir mobil ternyata. Nah, itu ya Bu. Nah, ternyata setiap kasus ini ada tujuannya sesuai kebutuhan yang ingin dicapai oleh seseorang yang melakukannya. Bu. Nah, selain kebutuhan itu tadi, setiap orang melakukan sesuatu tindakan itu juga memiliki motivasi. Nah, motivasi apa ini? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, ini ketidaknyamanan itu, yang menghindari Bapak Ibu. Aku makan sekolah gara telat karena aku ora pengen dihukum. Nah, itu menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku pengen makan sekolah esok, tekan sekolahan. Soalnya bu guru ini nak makan esok. Aku untuk hadiah. Nah, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, kira-kira motivasi ini saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, motivasi apa Bu? Pinten-pinten panjenengan ajar nang kelas, ngono lho. Terus jam 7:04 masuk. Motivasi Anda apa? Aku pengen nang kelas jam 7:04 ya jam 7:04. Kira-kira motivasi apa Anda apa? Apakah ya benura ditegur burung lah atau wis kewajibanku? Wis kewajibanku. Wajibannya Bu, ternyata motivasi yang paling baik dari ketiga itu adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tiap menghargai awakku, ngoten Bapak Ibu. Jadi saat kita datang tepat waktu mengajar di dalam kelas itu adalah menghargai dirinya sendiri. Bukan karena motivasinya nanti ditegur burung lah, bukan karena motivasinya gendingetnya wali murid atau gurune sraga, boten ya Bapak Ibu. Kita berusaha, saya juga berusaha Bapak Ibu, boten ada panjenengan kok, saya masih berusaha, masih belajar datang tepat waktu untuk menghargai diri saya sendiri. Jadi esok niku tau proses pol atas kadang lambuh sakarang omah tak tahu rohan penting makan ya. Berusaha. Motivasi yang paling kuat adalah menghargai dirinya sendiri. Nah, tadi kalau motivasinya tadi ben ora kena hukuman, ben konsekuensinya ngono kok, wong sasine kono. Nah, ternyata ini
contoh ya Bapak Ibu kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa Bapak Ibu. Anak-anak yang lain tertawa menertawakan Iva. Pada Pak Seno saat itu membiarkan saja teman-temannya tertawa mengejek Iva. Malahan minta Iva maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Jadi Iva tadi tidak bisa matematika, dia sukanya menggambar, tapi pada saat pembelajaran matematika orang memperhatikan, akhirnya mendapat hukuman dari Pak Seno. Teman-temannya pun tertawa. Nah, nomor 1 Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak Tidak. Kenapa Bu? Sakit hentikan Bu? Saya tidak setuju. Memang anak itu posisinya kurang suka matematika dan dia tidak memperhatikan pelajaran matematika. Tapi tidak seharusnya kesalahan anak itu ditujukan ke seluruh siswa di kelas dengan dibiarkannya untuk yang lain tertawa, mentertawakan anak tersebut. Kita cukup didekati, kemudian ditanya apa sebabnya, dan biar teman-temannya tidak tahu, dan dia akan merasa menyadari, oh berarti tindakan saya itu salah dan tidak diulang lagi untuk pelajaran yang selanjutnya. Itu. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan. Jawabannya luar biasa. Tidak setuju ya Bapak Ibu. Nah, nanti berhubungan dengan restitusi. Bupor ternyata melakukan restitusi. Panjenengan ternyata tanpa sadar sudah melakukan restitusi. Nah, gini Bapak Ibu, ini tidak seharusnya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno tadi. Cari tahu dulu penyebabnya apa. Yang nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Tadi di depan disuruh nunjuk hidung, itu hukuman atau konsekuensi? Nanti jawabannya bisa di sini. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, hukumannya bersifat searah. Guru memberikan, murid menerima hukuman tanpa kesepakatan. Jadi hukuman itu tidak sinkron dengan perbuatannya. Dan tadi tidak bisa matematika, Pak Seno tadi menghukum Iva di depan kelas dengan menunjuk hidung. Apa itu ya berhubungan dengan matematika? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi hukuman itu bersifat tiba-tiba, anak tidak tahu salah kuiki kok hukuman kuiki, jadi ya beda. Lah nek bocah kok keranggo bodas ya hukumannya kan lari lapangan. Beda gitu. Ternyata hukuman itu seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu terencana Bapak Ibu, disetujui oleh murid dan guru. Jadi pada saat di kelas, nek pelajaran matematika saat guru masuk materi pelajaran matematika nih Pak Guru, Pak Seno, lah nek ono sing gojek, ayo saiki konsekuensinya apa mau nek gojek. Nah itu sudah disepakati, itu konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Pak, aku nulisnya ditambahin. Nah, pada saat rame nanti ditambahin, itu sesuai konsekuensi gitu. Jadi kesepakatan. Jadi hukuman itu tidak sinkron, tiba-tiba bocah ngerti, nek konsekuensi tadi
tadi sudah ada kesepakatan atau disetujui murid dan guru. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu menyakitkan, konsekuensi itu logis, sudah disepakati, membuat anak fisik, hati maupun jiwanya itu terluka dalam jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi hanya merasa tidak nyaman karena mau disepakati kok, aku ya kudu ini. Anak mengejar disiplin, anak menghargai disiplin. Ini paksaan, kalau hukuman itu dipaksa. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Stimulus dan tanggapan itu sudah disepakati. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri Bapak Ibu. Nah, hukuman itu membuat anak merasa marah, rasanya salah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out ya Bapak Ibu. Nah, bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, contohnya Bapak Ibu ini mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Di sekolah ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Ternyata ya saya belajar Bapak Ibu. Kemarin saya tidak tahu kalau hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Ini saya juga belajar ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi Bapak Ibu. Nah, terus minta murid push up itu ternyata hukuman. Hukuman itu fisik Bapak. Terus mengganti kertas teman yang telah dirobek itu konsekuensi. Berjemur di lapangan itu hukuman. Berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab ya hukuman. Ternyata beda nih Bapak Ibu, nanti berlatih. Nah, bedanya kalau konsekuensi hukuman tadi sudah ya Bu. Terus ya apa itu restitusi? Nah, restitusi itu lebih, kalau saya boleh katakan, tingkatannya lebih tinggi dari konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ternyata ada restitusi Bapak Ibu. Kalau kemarin kita hanya sampai konsekuensi, itu kita belajar restitusi ya. Nanti restitusi itu menciptakan kondisi murid yang salah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi mereka. Nah, kemarin Bapak Ibu saya sudah Bu, saya izin ya kemarin saya mau video Bu. Nah itu ternyata saya video membuat restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi ya kemarin. Nah ini ya Bapak Ibu, kalau hukuman ini, konsekuensi ini, restitusi merupakan pilihan. Kalau perilakunya hukuman itu pasif agresif, konsekuensi bertahan dalam jangka pendek. Ternyata konsekuensi hanya bertahan jangka pendek Bapak Ibu. Tapi kalau restitusi itu masalah terpecahkan, anak timbul dari dirinya sendiri, pasti tidak akan melakukan lagi. Nah, ya Bapak Ibu, intinya itu. Apa tuh ciri-ciri restitusi? Nah, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ditawarke, jadi ditawarke, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Wah, kita lakukan kesalahan mesti butuh sesuatu. Nah, jadi cuma mencari sendiri, tapi kita membimbingnya. Nah, fokus pada solusi kalau restitusi itu ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi kan sementara, kalau restitusi nanti jangka panjang. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti saat kembali ke kelompoknya, anak sudah tahu, oh aku nek ngene, aku salah ngene, kudunya aku ngene, aku ramakal ngene. Ngoten gitu kalau restitusi. Nah, berhubungan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi, seorang guru harus memiliki posisi kontrol. Jadi kontrol seorang guru itu ada 5: penghukum, pembuat
rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Menurut Dian Gosen itu restitusi itu 5 posisi kontrolnya ada 5 Bapak Ibu. Nah, penghubung gewer. Nah, rasa bersalah ini gambarnya pun beda nih Bapak Ibu. Nah, saya punya kasus Bapak Ibu. Nah, Naren terlambat hadir di sekolah. Saya putarkan videonya ya Bapak Ibu ke kampus. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah itu Bapak Ibu posisi penghukum. Jadi terlambat ya hukumannya mengelilingi lapangan basket 3 kali. Nah posisi penghukum itu menggunakan fisik, ada suaranya tinggi, matanya melotot, dan satunya matanya melotot, jadinya menunjuk-nunjuk mata Bapak Ibu. Nah dia itu betul Bapak Bu menjatuhkan. Kemungkinan hasilnya itu adalah orang marah, dendam, bersifat agresif. Nah itu kalau posisi penghukum ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lanjut ke posisi merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Dan itu Bapak Ibu posisi korban merasa bersalah. Guru lewat jantungan, nggak ngerti krungu jantungan. Dan bocah, aduh, iya iki guruku. Nah itu merasa bersalah ya Bapak Ibu. Itu. Nah nanti kita posisikan kita di posisi yang mana, posisi kontrol yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, posisi teman.
Nah, ini posisi teman Bapak Ibu. Naren, Masih aduh. Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu posisi teman Bu. Jadi gurunya bersikap sebagai teman demi ibu. Nah, demi ibu kan demi teman ya. Nah, sekarang yang posisi keempat Bapak Ibu, posisi pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini posisi pemantau Bapak Ibu. Jadi nek mau ki terlambat 15 menit, yo nambah meneh 15 menit. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena tadi sudah ada peraturan. Nah, guru tidak menunjukkan emosi ya Bapak Ibu, menjadi tidak marah atau membuat rasa bersalah anak. Yang terakhir posisi kontrol yang terakhir adalah posisi manajer Bapak Ibu. Karena ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan
segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer itu kalau anak terlambat ditanya dulu alasannya apa. Terus kira-kira kalau sudah tahu alasannya karena bangunnya terlambat, berarti apa yang harus dilakukan? Menggali dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya seperti apa. Nah, setelah itu jalan keluarnya itu pun dari anak sendiri Bapak Ibu, bukan dari gurunya. Itu posisi manajer. Yang diharapkan dari guru penggerak kemarin, seorang guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Ngoten ya Bapak Ibu. Posisi manajer ini berhubungan dengan nanti segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Karena dalam video tadi keyakinan kelasnya apa? Jadi yang diharapkan adalah panjenengan semua termasuk saya di kelas itu memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memiliki nilai-nilai universal, berbeda dengan peraturan ya Bapak Ibu. Nah, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Karena peraturan itu kemungkinan bisa dilanggar. Peraturan juga guru nih. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan anak, jadi anak konsekuan, isin dari aku. Jadi berbeda ya Bapak Ibu peraturan dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu bersifat abstrak, nilainya nilai universal Bapak Ibu. Kalau peraturan kan ciri-ciri aktif. Keyakinan kelas menghargai orang lain atau membuat nyaman kelas. Membuat nyaman kelas nanti di dalamnya ada menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Jadi itu keyakinan kelas. Kalau peraturan nanti ditulis ciri-ciri, maka itu ada sebutan istilah aturan itu untuk dilanggar karena dibuat hanya satu pihak. Kalau keyakinan kelas berbeda. Ingatkan kalau saat anak salah, diingatkan keyakinan kelasnya apa. Bapak Ibu, nah ini. Nah, berhubungan juga dengan posisi manajer tadi adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah pendekatan untuk digunakan guru untuk membantu anak yang melakukan kesalahan untuk kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu menawarkan, bukan memaksakan. Nah, tahapannya ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu tetap buat, karena dalam segitiga restitusi yang ditanyakan keyakinan kelasnya apa. Setelah anak tahu keyakinan kelasnya, dia memperbaiki kesalahannya karena sudah diyakini. Menstabilkan identitas itu menanyakan, kamu tahu kesalahan kamu apa? Kalau sudah tahu dah, ini validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, validasi tindakan salah itu punya alasan kenapa anak itu melakukan salah. Terus menstabilkan identitas itu, semua orang itu pernah salah. Jadi katakan, nah semua orang pernah salah. Nah, salahmu di sini dan kamu bisa melakukan apa kamu melakukannya. Kalau melakukannya nanti digali lagi alasannya, setelah itu cari jawabannya, solusinya bersama-sama, tapi dari diri anak sendiri ya Bapak Ibu.
Nah, tetap ada keyakinan kelas kalau di kelas. Kalau di masyarakat yo apa? Normal ya Bapak Ibu. Normal. Nah, tahapan restitusi ini. Berbuat salah tidak apa. Stabilkan identitas itu berbuat salah tidak apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Pasti kita bisa menyelesaikan. Itu menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakannya salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Nah, itu validasi tindakannya salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kita apa yang sudah dipakui saat yakin. Nah, setelah tahu, cari solusinya. Nah, jadi kunci utama itu adalah keyakinan kelas itu. Jadi panjenengan termasuk saya paling tidak memiliki keyakinan kelas yang nanti ditempel di dinding kelasnya Bapak Ibu. Nah, termasuk ini Bapak Ibu nanti bisa putar diri sendiri di rumah ya. Ini adalah anak yang terlambat datang sekolah dan rela dihukum. Setelah tahu alasannya, Bapak gurunya mau naik. Jadi itulah yang diharapkan dari kita seorang guru. Kita jangan melihat hanya pada saat itu. Pasti anak itu berbuat salah punya alasan. Ternyata ini sepatunya bergantian dengan kakaknya. Jadi tidak main hukum saja gurunya ya. Ternyata ada solusinya, bisa dari anak sendiri. Mungkin menabung, mungkin apa gitu nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan dari Desi menyenangkan saya. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertanyaan tadi ya Bapak Ibu, ternyata hukuman itu untuk mendisiplinkan itu salah ya. jangan dilakukan lagi, belajar lagi ya. Saya juga belajar ya Bapak Ibu, panjenengan ya belajar, kita sharing ilmu. Apa yang saya dapat di guru penggerak bisa saya tularkan ke panjenengan. Kita sama-sama memperbaiki diri. Terus yang tadi pemberian hadiah untuk meningkatkan prestasi juga salah Bapak Ibu, karena itu hanya sementara, bersifat sementara. Nanti kalau lagi dia akan melakukan itu karena meminta imbalan tadi ya Bapak Ibu. Nah, seorang guru harus mencarikan solusi, ya itu harus, tetapi solusi yang timbul dari dalam diri anak sendiri. Nah, tadi Bapak Ibu, tadi jawabannya sudah dapat. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila sampai sini. Ya Bapak Ibu, belajar, kita sama-sama belajar, sharing ilmu, saling menularkan ilmu yang saya dapat bisa diterapkan. Saya pun juga baru proses belajar untuk memperbaiki diri. Ngoten ya Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bazir. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ida Muslimah. Sekarang kita semua mendapat pencerahan ya, yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Terima kasih acara pada siang hari ini yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Ida Muslimah atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.